Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok F5 Praktikum Kimia Bahan Alam yang beranggotakan Nabila Windriantika Putri atau saya sendiri, Adesna Widianti, dan Vira Anggraini. Berbeda dengan praktikum sebelumnya, kali ini kami akan mereview artikel tentang isolasi dan identifikasi senyawa minyak atsiri dari tumbuhan sembukan atau Paederia foetida L dengan metode kromatografi gas spektroskopi massa atau GCMS. Untuk topik pembahasan yang akan dibahas, pertama ada tujuan, yang kedua ada metode. Di sini kami akan menjelaskan tentang strategi kami dalam melakukan review ini, kemudian ada termasuk kriteria seleksi data, yaitu kriteria inklusi dan eksklusi. Yang ketiga hasil pembahasan dan hasil. Di situ akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari artikel yang digunakan, juga perbandingannya dengan artikel pembanding. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Review artikel ini bertujuan untuk mengetahui metode lain yang dapat digunakan untuk ekstraksi minyak atsiri selain menggunakan destilasi uap, serta untuk melihat kelebihan dan kekurangan artikel yang digunakan. Metode yang digunakan adalah, yang pertama, strategi pengumpulan data. Metode yang kami gunakan adalah review artikel, dimulai dengan mencari referensi jurnal dari situs nasional maupun internasional seperti Google Scholar, Jurnal Ilmiah Farmasi, Science Direct, dan PubMed dengan menggunakan kata kunci minyak atsiri, ekstraksi, destilasi uap air, dan destilasi. Kemudian, klik search atau enter. Nah, maka akan muncul jurnal-jurnal dengan kriteria yang kita cari sesuai dengan kata kunci yang dicantumkan. Kemudian, kita pilih jurnal yang paling sesuai dan di-download jurnal tersebut dengan cara klik full PDF, lalu klik fitur panah ke bawah atau tulisan download, dan jurnal akan otomatis tersimpan pada device kita. Kemudian, dilanjutkan dengan melakukan ekstraksi hasil pencarian jurnal berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan. Nah, adapun kriteria seleksi data, yaitu inklusi dan eksklusi. Kriteria eksklusi dan inklusi yang digunakan pada artikel yaitu mempunyai kriteria inklusinya dengan jurnal tahun terbit 10 tahun terakhir, berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris, dan relevan dengan topik yang ditentukan, yaitu identifikasi minyak atsiri menggunakan ekstraksi dengan berbagai macam metode. Adapun kriteria eksklusi yang ditentukan adalah jurnal yang memiliki topik yang tidak relevan, yaitu jurnal yang tidak mencantumkan metode ekstraksi secara jelas. Hasil final inklusi kemudian dianalisis dan disintesis yang kemudian dilaporkan dalam kajian literatur. Selanjutnya yaitu pembahasan dan hasil. Pada pembahasan dan hasil ini, pertama akan dibahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari artikel utama. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu memberi penjelasan mengenai minyak atsiri terlebih dahulu sebelum dilakukan uji, dan mencantumkan khasiat dari tanaman yang diuji. Yang kedua, mencantumkan grafik atau hasil identifikasi menggunakan GCMS. Untuk kekurangannya yaitu tidak menjelaskan dengan rinci metode yang digunakan untuk ekstraksi yang dilakukan atau alasan penggunaan metode tersebut. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai perbandingan artikel utama dengan artikel pembanding. Pada artikel acuan yang berjudul Isolasi dan Identifikasi Senyawa Minyak Atsiri dari Tumbuhan Sembukan dengan metode kromatografi gas spektroskopi massa atau GCMS. Metode ekstraksi yang digunakan untuk memperoleh minyak atsiri dari tumbuhan sembukan adalah metode destilasi uap, sedangkan pada artikel pembanding yang berjudul Isolasi Minyak Atsiri Daun Sirih Merah menggunakan metode destilasi air untuk memperoleh minyak atsiri dari daun sirih. Selanjutnya, pembahasan mengenai hasil dan pembahasan dari artikel utama.
Minyak atsiri yang diekstraksi menggunakan destilasi uap dilakukan dengan cara tumbuhan sembukan segar sebanyak kurang lebih 3 kg didestilasi secara bertahap sebanyak 3 kali, dan setiap kali destilasi menggunakan kurang lebih 1 kg tumbuhan sembukan segar. Tumbuhan sembukan yang telah dipotong kecil-kecil kemudian didestilasi dengan alat destilasi uap. Dandang yang digunakan dilengkapi dengan kondensor, kemudian dipanaskan. Hasil dari destilasi uap, minyak yang diperoleh terpisah dari air. Namun, minyak perlu dibebaskan lagi dari sisa-sisa air. Destilat yang diperoleh merupakan campuran minyak dengan air yang selanjutnya dipisahkan dengan corong pisah. Untuk pemisahan sempurna, destilat ditambahkan dengan natrium klorida agar minyak yang teremulsi terpisah. Fase air ditampung dengan Erlenmeyer untuk dipisahkan lagi, karena kemungkinan masih mengandung sedikit minyak yang teremulsi. Fase air ini ditambahkan dengan pelarut N-heksan PA dan dilakukan pengocokan. Kemudian didiamkan hingga terbentuk 2 lapisan. Lapisan atas, yaitu N-heksan, ditampung dan lapisan bawah, yaitu air, dibuang. Ekstrak N-heksan yang diperoleh kemudian diuapkan menggunakan alat rotary vacuum evaporator hingga diperoleh minyak yang tersisa. Hasil yang diperoleh minyak atsiri yang berwarna kuning sebanyak 1,4 ml atau setara dengan 1,064 gram. Selanjutnya, sesuai dengan perhitungan, diperoleh berat jenis minyak atsiri tumbuhan sembukan sebesar 0,76 gram per mililiter dan rendemen sebesar 0,035%. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi minyak atsiri menggunakan GC-MS, dan hasil analisis dengan GC-MS akan diperoleh 2 data, yaitu kromatogram yang berasal dari hasil analisis kromatografi gas dan spektra massa dari hasil analisis spektroskopi massa. Kromatogram dari analisis dengan kromatografi gas menunjukkan 5 puncak senyawa dengan 2 puncak senyawa utama yang teridentifikasi masuk dalam golongan minyak atsiri, yaitu linalol terhidrogenasi dan eugenol. Hasil analisis terhadap spektra massa puncak 1 dengan waktu retensi 6,9 menit. Kemungkinan merupakan senyawa linalol yang terhidrogenasi atau linalol jenuh dengan rumus molekul C10H22O yang muncul pada puncak ion molekuler 158. Hal ini didasari oleh indeks kemiripan dengan fragmentasi linalol C10H8O cukup tinggi, yaitu 96% dengan puncak dasar atau base peak pada MZ 93,00. Selanjutnya, pembahasan dan hasil dari artikel pembanding. Minyak atsiri yang diekstraksi menggunakan metode destilasi air diperoleh hasil destilasi air pada suhu 95-105 derajat Celcius. Bahan yang akan disuling berkontak langsung dengan air yang mendidih, dan uap air akan membawa komponen minyak atsiri keluar melalui kondensor dan menetes dalam alat pemisah. Alat destilasi air ini bekerja dengan proses hidrodifusi, sehingga agar lebih efektif bahan yang akan disuling harus dirajang terlebih dahulu. Minyak atsiri yang dihasilkan pada penelitian ini berwarna kuning hingga tidak berwarna. Rendemen minyak atsiri yang diperoleh adalah 0,24%. Berdasarkan bobot basah dengan bobot jenis 0,78 gram per mililiter. Berdasarkan komponen yang teridentifikasi menggunakan GC-MS diperoleh hasil komponen minyak atsiri siri merah terbagi menjadi 3 golongan terpen, yaitu monoterpen, monoterpen alkohol, dan sesquiterpen. Terakhir yaitu kesimpulan, metode yang dapat digunakan untuk ekstraksi minyak atsiri yaitu dengan metode destilasi uap air, destilasi air, supercritical fluid extraction, pressing, dan enfleurage. Pada artikel utama, ekstraksi yang digunakan menggunakan
metode destilasi uap, sedangkan pada artikel pembanding menggunakan metode destilasi air. Pada artikel utama mempunyai kelebihan yaitu memberi penjelasan mengenai minyak atsiri terlebih dahulu sebelum dilakukan uji dan mencantumkan khasiat dari tanaman yang diuji. Sedangkan pada artikel pembanding tidak memberikan penjelasan mengenai minyak atsiri dan mencantumkan grafik atau hasil identifikasi menggunakan GCMS. Tetapi kekurangannya yaitu tidak menjelaskan dengan rinci metode yang digunakan untuk ekstraksi yang dilakukan atau alasan penggunaan metode tersebut. Pada artikel acuan, senyawa minyak atsiri yang teridentifikasi yaitu linalol terhidrogenasi dan eugenol. Pada artikel pembanding, senyawa minyak atsiri yang teridentifikasi yaitu golongan monoterpen alkohol, dan sesquiterpen. Baik teman-teman, demikianlah review artikel Praktikum Kimia Bahan Alam tentang isolasi dan identifikasi senyawa minyak atsiri dari tumbuhan sembukan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.